Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Budijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tutorial mengenai simulasi pintu garasi otomatis. Nah, jadi ini kriterianya, yaitu pertama jadi kita memakai 3 sensor, yaitu sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Ketika mobil datang mendekat ke garasi, sensor 1 mendeteksi mobil yang dikenal, pintu bergerak membuka sampai limit switch on, atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Kemudian yang kedua, selama mobil bergerak masuk melewati pintu garasi, maka sensor 2 menjadi high. Setelah badan mobil masuk seluruhnya ke garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Dan yang ketiga, setelah sensor 2 low atau limit switch 1 on, maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 on. Nah, ketika mobil itu keluar, sensor 3 itu mendeteksi mesin mobil hidup, maka pintu bergerak membuka sampai limit switch on atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Kemudian yang kedua, mobil bergerak keluar melewati pintu garasi, maka sensor 2 statusnya menjadi high. Setelah badan mobil seluruhnya berada di luar garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Kemudian yang ketiga, setelah sensor 2 low atau limit switch 1 on, maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 on. Oke, kita langsung saja membuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita punya DCP1L. Oke, kita save dulu. Ini adalah pintu garasi otomatis. Save. Nah, pertama nih kita buat sensornya terlebih dahulu. Pertama kita bikin sensor satunya. Sebagai sensor 1, mendeteksi mobil yang dikenal, pintu bergerak membuka sampai limit 1 on. Berarti ini kita kunci dengan interlock. Pintu buka dengan limit 1 on. C adalah LS1. Oke, ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, selama mobil bergerak masuk melewati pintu garasi, maka sensor 2 menjadi high. Berarti di sini kita perlu sensor yang kedua. Sensor 2. Kita di sini kasih indikator. Indikatornya yaitu indikator posisi mobil. Oke. Maka sensor 2 berubah menjadi low. Setelah sensor 2 low, limit 1 on, maka pintu bergerak menutup sambil limit 2 on. Nah, di sini berarti kita butuh namanya diferensial dan 103. Ini indikator mobil sudah masuk. Setelah sensor 2 low dan 1 on, maka pintu bergerak menutup sama. Oke, berarti di sini kita menggunakan alamat indikator mobil sudah masuk untuk kita buat interlock. Pintu tutup. Nah, di sini yang jadi interlocknya yaitu limit switch 2. Berarti 0, 4,
limit switch 2. Oke. Oke, ini ketentuan yang pertama. Jadi ketika mobil masuk, ini sensor satu akan mendeteksi ketika mendekati gerbang, maka pintu gerbang akan membuka atau di sini bernilai logic 1. Nah, ketika pintu gerbang sudah terbuka full, maka LS1 ini berfungsi untuk mengoff-kannya. Nah, lalu ketika mobil masuk ke dalam garasi, sensor 2 ini akan hidup. Nah, ini saya kasih indikator posisi mobil, maksudnya biar tahu kalau misal sensor 2 ini berjalan. Lalu, dan dia ketika mobil itu sudah masuk semua ke dalam garasi badan mobilnya, maka pintu ini akan menutup kembali, sehingga kita di sini perlu differential down agar hanya ketika ini off maka akan menjadi masukkan ke dalam interlock pintu tutup ini, sehingga ketika pintu gerbang sudah tertutup semua maka limit switch 2 ini akan sebagai penguncinya atau menutupnya gitulah. Nah, oke, kita coba dulu ya. Nah, ini ketika kita on, ini on, jika off, kita on kan dia akan berhenti. Nah, sensor 2 ini akan jalan. Ini mobil masuk nih. Nah, kalau sudah masuk semua, maka sensor 2 akan mati dan menjadi inputan di pintu tertutup ini. Ketika pintu tertutup sudah semua, maka limit switch 2 akan menyala untuk membuat berhenti. Oke, berarti yang ini sudah ya. Untuk ketentuan pertama sudah. Nah, yang ketentuan yang kedua nih, ketika mau keluar garasi seperti sama, hanya ada penambahan sensor 3. Maka sensor 3 ini kita perlu masukkan untuk sensor 305 sensor 3. Oke. Sudah. Nah, inilah diagram laddernya. Kita save dulu, baru kita buka di sini. Pintu garasi otomatis. Pintu garasi otomatis. Oke. Nah, oke, sekarang kita masukkan untuk yang menjadi kacamatannya. Di sini adalah sensor 1. Banget ya, Mas. Apa? Masih. Udah lama. Disebut ya, iya, nggak apa-apa. Ini sensor 1, apply. Ini sensor 3. Oke. Ini sensor 2. Oke, di sini untuk
limit switch on 1, ini untuk limit switch on 2. Oke. Buka. Oke, ini aja. Ini untuk mobil, kita beri warna kuning, apply. Oke, ini tutup. Oke, sekarang kita tinggal masukkan alamatnya. Untuk sensor 1001, untuk sensor 2 003, untuk sensor 3 yaitu 005, untuk LS1 002, kemudian untuk LS2 004, untuk buka 101, untuk indikator mobil 102, untuk tutup yaitu 104. Nah, untuk sensor 2 ini kita buat mode alternate. Nah, kita save, lalu kita jalankan. Oke. Ya. Nih. Mana tadi? Oh ya, nih. Nah, kita simulasi. Ketika sensor langsung mendeteksi mobil yang dikenal, pintu bergerak membuka sampai limit switch 1 on. Jadi ketika mobil Anda masuk, sensor 1 mendeteksi, lalu gerbang akan membuka sampai gerbang terbuka full semua, maka LS1 ini akan hidup atau bernilai on. Nah, lalu ketika pintu gerbang udah kebuka semua, maka mobil masuk dan keberadaan mobil masuk itu akan dideteksi oleh sensor 2. Nah, nih ketika badan mobil ini udah masuk semua, maka sensor 2 ini akan bernilai low dan membuka atau mengaktifkan, yaitu memerintahkan untuk pintu gerbang itu nutup kembali. Nah, ketika pintu gerbang ini udah tertutup sampai benar-benar menutup semua, maka S2 ini akan bernilai on. Nah, sehingga selesai. Nah, ketika mau keluar, nih sensor 3 ini mendeteksi ketika mobil di starter. Nah, ini sensor 3 ini bernilai high. Nah, maka pintu gerbangnya ini akan membuka sampai ketika udah kebuka semua, maka S1 ini bernilai on.
Nah, ketika mobil ini keluar dari garasi, maka sensor 2 ini akan hidup. Nah, ketika udah di luar semua mobilnya, badan mobilnya, maka sensor 2 ini akan bernilai low dan akan memerintahkan pintu tuh buat ditutup kembali. Nah, ketika pintu udah tertutup kembali, maka LS2 ini akan on untuk apa ya, untuk ya pokoknya ini apa udah selesai gitu perintahnya. Nah, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.